Dalam perjalanan kali ini, itu ada customer yang mengeluhkan engine-nya keluar air ya. Jadi waktu itu di WA-kan ketika berjalan itu mobilnya ada suara krak. Kemudian dia berhenti, joknya dibuka, ada sebuah cairan. Nah, infonya itu sebuah oli. Namun setelah di video dan di WA-kan itu bukan oli menurut saya. Analisanya itu dari cairan air radiator karena warnanya hijau. Ini terjadi di kendaraan Mitsubishi L300. Nah, ini perjalanan menuju ke rumah customer yang akan kita kerjakan agar pelayanan kita tetap optimal, pelanggan merasa puas atas pelayanan bengkel kita. Oke, ikuti terus perjalanan kami. Yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Klik tanda loncengnya agar selalu update informasi terbaru seputar dunia otomotif di channelnya Disa Putra. Oke ya. Nah, ini perjalanannya itu kurang lebih hampir 1 jam untuk menuju ke lokasi dari pemilik kendaraan Mitsubishi L300. Jadi setelah ada suara abnormal tadi, itu saya suruh untuk pemilik kendaraan jangan menyalakan mobil, diberhentikan dan di standby-kan. Oke, kita sudah sampai di tempat lokasi. Ini kita mobilnya tidak kita starter, langsung kita buka joknya. Nah, ini joknya terlihat ya. Di bawah jok itu bekas cairan air radiator yang sudah mengering. Di sini ya, podo kepret KB ini di bawah jok. Kemudian di bagian mesinnya terlihat itu langsung ada kipas yang protol atau patah. Nah, di sini terlihat. Ini kipasnya ini yang menyebabkan mengantem atau mengenai radiator yang akhirnya radiator itu menjadi berlubang dan airnya keluar, menyebabkan jika dibiarkan terus-menerus itu bisa menyebabkan engine overheat karena kehabisan air radiator. Nah, di sini terlihat air radiatornya ya. Warnanya hijau, masih ada di sekitar kabin kendaraan Mitsubishi L300 ini. Kita lihat lagi, kita akan nanti perbaiki radiator ini agar tidak terjadi. Kita lihat untuk dari mana penyebab kebocoran tersebut. Nah, di sini kita lihat ya, protolannya kipas tadi, protolan kipas radiator itu ini dia nyelempet di antara radiator dan alternator. Nah, di sini ada 2 yang protol. Kita ambil semua. Nah, patahan ini yang menyebabkan dari kisi-kisi radiator itu menjadi berlubang, menyebabkan radiator airnya menjadi bocor. Nah, ini nanti akan kita bongkar semua dari radiator untuk dibawa ke tukang spesialis radiator. Ini terlihat kipasnya yang protol tadi ya. Nanti akan kita ganti kipas yang baru agar pendinginan di mobil nanti menjadi sempurna. Nah, ini untuk kopling Vida ya kipasnya. Dalam keadaan normal tidak ada masalah. Nah, untuk tutup radiator sendiri itu juga kita perlu periksa. Nah, nanti jika tutupnya ini sudah rusak, itu airnya akan mengalir terus ke reservoir yang akhirnya nanti bisa menyebabkan air di radiator menjadi berkurang. Nah, ini kita cek semua dari tutup radiator, kemudian radiatornya, dan pastinya juga nanti dari water pumpnya kita periksa. Apakah water pump ini itu dalam keadaan bocor juga atau masih dalam keadaan normal. Biasanya untuk water pump itu di bawah, bagian bawah itu ada sebuah lubang ya. Nanti akan kita lihat. Biasanya kalau ada kebocoran di water pump, lubang itu ada bekas coolant yang sudah mengering. Nah, menandakan bahwa water pump ini sudah bocor, perlu penggantian. Sealnya itu sudah tidak bisa menahan tekanan air. Akhirnya air masuk ke bearing,
dan bearing bisa keluar ke lubang yang dari bawah ini. Jika diputar, itu nanti suaranya kasar ya ketika terjadi kebocoran di water pump karena water pump kemasukan air di bearingnya. Nah, ini kondisi dari radiator. Radiatornya terlihat ini antemannya dari kipas ya sampai meleok kabeh iki anune kisi-kisine radiator. Nanti kita cek di tukang radiator apakah perlu ganti atau hanya diluruskan atau hanya ditembel. Ini lainnya tidak ada kendala. Ya, ini ya bagian bawah juga bekas anteman dari kipas yang protol atau yang patah tadi. Nah, ini sampai penyok untuk pipa dari radiatornya ya. Diantem oleh kipas yang patah tadi. Nah, kipas patah itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Apa memang itu kualitas kipasnya yang jelek atau juga dari ada benda asing masuk ke radiator ikut muter akhirnya kipasnya menjadi patah. Kita sudah sampai di SR Radiator, sumber rezeki radiator. Nah, ini adalah tempatnya spesialis perbaikan radiator ya. Nah, ini untuk bagian radiatornya sudah dilepas ya. Ini untuk upper tank dan lower tanknya sudah diperbaiki. Nah, ini untuk bagian radiator yang sudah dilihat dari teknisi spesialis radiator. Nah, ternyata di bagian ini itu ada yang bocor, nanti akan ditambal sama timah ya. Kemudian ada bagian lagi nanti yang protol atau kisi-kisinya, lidinya itu sampai patah karena keantem oleh protolan dari kipas ya. Nah, di sini ini ya, sampai protol ini. Airnya ternyata keluar dari situ semua. Nah, ini proses dari spesialis radiator yang sudah proses perbaikan. Nah, jadi untuk perbaiki ini posisi kisi-kisi yang apa ini dari pipanya tadi yang melenyok itu harus dibuang dulu agar nanti waktu meluruskan bisa tersempurna. Nah, ini untuk upper tank dan lower tanknya dibersihkan sampai bersih karena nanti setelah selesai itu dicat ulang sampai seperti kondisi radiator seperti baru lagi. Nah, tukang radiator ini itu langganan ya. Jika terjadi kerusakan selalu kita bawa ke sini. Karena tukang radiator itu banyak, namun yang bisa mengerjakan dengan teliti, dengan rajin, dengan bagus itu hanya beberapa. Nah, ini proses pelurusan dari kisi-kisi yang bengkok tadi ya. Caranya seperti ini, dimasukkan sebuah alat khusus, kemudian kita gejoh-gejoh dari atas sampai didapatkan lidinya lurus. Nah, ini sudah selesai proses pembersihan dari radiator. Oke ya, kita lanjut. Nah, proses ini itu yang namanya korok radiator ya. Jadi semua kisi-kisi lubang yang ada di radiator itu diogrok-ogrok seperti ini, digejoh-gejoh sambil digebyur air dari atas. Nah, ini tuh fungsinya agar kerak-kerak yang ada di dalam radiator itu dapat terontok semua. Jadi ketika mobil Anda temperaturnya panas, ternyata radiatornya itu agak terbuntu, tersumbat. Nah, dengan cara membersihkan seperti ini, itu radiator Anda menjadi alirannya lancar lagi. Mungkin ada beberapa atau memang tidak tahu ya, caranya korok radiator itu seperti apa. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini harus orangnya itu yang ngorok seperti ini, itu harus benar-benar sabar. Karena lubangnya banyak dan harus dikorok benar-benar sampai bersih, tidak ada kotoran lagi di dalamnya. Karena jika nggarape ki angger-angger
Terus pokoknya digosok-gosok cepet ngono, iku nggak bakal apa ya, nggak sempurna lah, nggak maksimal untuk membersihkannya. Harus benar-benar teliti, yang perbaiki radiator, pemilik radiator atau pemilik mobilnya juga harus sabar, jika perlu ditinggal saja. Karena memang harus membutuhkan waktu yang ekstra untuk membersihkan dari kisi-kisi radiator ini. Caranya cukup gampang ya, seperti ini. Ini kondisi yang sudah bersih, yang sudah diogrok-ogrok tadi, sudah dikorok ya. Nah, ini sudah dilas juga, sudah dibersihkan. Nanti tinggal pasang untuk posisi lower dan upper tanknya. Mantap ya membersihkannya ya, sampai benar bersih. Nah, ini kondisi upper tanknya juga sampai kileng-kileng, sampai pol bersih ya. Nah, ini proses pemasangan dari kondisi lower tank ya. Pemasangannya seperti ini. Caranya dia menggunakan las dan bantuan timah. Proses ini pun membutuhkan waktu yang lama karena dari ngasih timahnya ini benar-benar harus rajin dan rapi. Karena jika nanti itu tidak rapi, akan terjadi kebocoran lagi di radiator ini. Nah, terlihat ya cara untuk masang lower tank kendaraan Mitsubishi L300. Kalau Mitsubishi L300 yang lama itu masih menggunakan tembaga seperti ini, kuningan ya. Jadi untuk cara ngelasnya itu dia menggunakan timah. Namun untuk L300 yang terbaru itu radiatornya sudah pipih kecil, kemudian dia pakai plastik. Tidak menggunakan model apa ya, tembaga atau model kuningan seperti ini. Aslinya untuk perbaikannya itu harus lebih enak yang model seperti ini ya, yang model tembaga atau model kuningan seperti ini, karena untuk melepasnya itu bisa dengan las dan cara pasangnya juga bisa dengan timah seperti ini. Kalau yang model plastik, jika plastiknya itu lemnya sudah tidak bagus, dia harus ganti untuk plastiknya atau juga sealnya itu sendiri. Dan biasanya untuk L300 yang terbaru itu banyak keluhan ya, karena radiatornya kecil, pipih, tipis, itu keluhan di temperatur panas itu sangat banyak untuk di Mitsubishi L300. Biasanya untuk yang L300 baru itu dikasih radiator L300 lama agar temperaturnya tidak cepat naik. Sudah banyak terjadi. Nah, ini pemasangan. Untuk sekalian dari pipanya ini itu juga dilakukan apa ya, pengelasan ulang atau penambahan timah agar lebih kuat untuk pipanya. Sangat detail, sangat rapi pengerjaan untuk radiator Mitsubishi L300 ini. Untuk Anda yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, tombol merahnya Anda tekan, dan di sampingnya ada gambar lonceng, aktifkan agar Anda dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru tentang otomotif. Nah, ini untuk upper tanknya siap dipasang. Nah, ini akan dilakukan las lagi sampai rapi agar tidak terjadi kebocoran lagi nanti di radiator ini. Sangat rapi, rajin, hati-hati ya. Untuk spesialis radiator. Di sini juga menerima custom dari radiator ya. Yang biasanya itu kan model mobil-mobil baru itu menggunakan plastik. Kadang itu
overhead menjadi pecah karena buntu, itu bisa di custom dengan menggunakan kuningan. Nah, kalau pakai kuningan itu nantinya lebih awet. Oke, pemasangan upper tank akan selesai dan siap untuk tes kebocoran nantinya. Ini bagian tadi ya yang protol ditempel ulang agar didapatkan hasil yang maksimal, tidak ada rembes atau bocor air radiator di kendaraan Mitsubishi L300 ini. Sangat detail sekali. Nah ini saya tanya itu masnya, Mas duwe klambi Mitsubishi tekon di Mas. Nah saya tanya itu katanya dikasih langganannya yang sering servis di sini. Orang Jakarta katanya. Itu kan dia punya Wirpak ya, Wirpak Mitsubishi ya. Katanya yang bagian celananya itu dipotong, dia pakai yang bagian atas saja. Nah, ini udah proses pemasangan dari dudukan radiator yang samping kanan dan kiri. Nah, ini yang nyekeli radiator ya, yang dapat pangkon di bodi kendaraan. Nah, ini pemasangan yang sampingnya. Nah, oke. Ini pemasangannya benar-benar rajin ya, rapi, sesuai sebelum dilepas itu sudah sama lokasinya. Jadi ketika nanti dipasang di kendaraan itu sudah ngeplek, ngepas, sudah cocok. Nah, ini proses untuk mengetes apakah radiatornya itu masih bocor atau tidak. Dengan cara dikasih tekanan angin, dimasukkan ke dalam kolam. Jika ada gelembung-gelembungnya, itu menandakan bahwa masih ada bagian radiator yang rembes atau bocor. Namun jika tidak ada gelembungnya, menandakan bahwa radiator ini sudah normal, sudah baik, tidak ada kendala, dan siap dipasang di kendaraan. Mantul ya. Ini cara pengeceknya seperti ini. Sudah selesai, bosku. Radiatornya sudah seperti baru, sudah dicat ulang warna hitam ya, dari upper tank, lower tank, kemudian dudukan samping kiri kanan, dan juga kipasnya juga sudah diganti yang baru, siap kita pasang di kendaraan. Nah, ini kipas yang baru. Sudah kita kencangkan bautnya dan siap dipasang kendaraan, langsung test drive. Oke, ini kendaraan Mitsubishi L300 yang sudah kita pasang radiator dan juga kipas barunya. Bersama fan belnya juga sudah diisi air coolant radiator, selang yang upper, yang selang atas juga sudah baru semua. Coba kita on dan start. Oke, mesin sudah hidup. Ya, sudah hidup ya, sudah hidup. Nah, ini harus kita biarkan lama agar benar-benar dari air radiator itu mengalir dengan sempurna. Dan kita lakukan test drive kurang lebih 10 km atau 15 km agar didapatkan nanti benar-benar air radiator tersirkulasi. Dan di temperatur itu harus setengah ya, tidak boleh lebih dari setengah, karena jika naik itu menandakan bahwa overhead dan ada bagian radiator yang kurang normal. Bisa jadi dari selangnya masih ada yang bocor atau radiatornya bocor. Nah, untuk kendaraan ini sudah normal semua. Dari radiator, kipas, tidak ada kendala. Dan dari reservoirnya pun juga tidak ada masalah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu subscribe dan klik